9 September tahun 1945, pedalaman hutan Kalimantan, tidak jauh dari tepi sebuah sungai keruh yang mengalir pelan di antara akar-akar bakau raksasa. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika derit kayu dan suara cipratan air memecah keheningan. Sebuah perahu kayu panjang, didayung oleh dua pria Dayak, meluncur pelan di atas air berwarna kecoklatan. Di dalam perahu, 3 serdadu KNIL, tentara kerajaan Belanda Hindia duduk dengan senapan Lee Enfield di pangkuan. Mata mereka awas, menyisir lebatnya hutan di kiri dan kanan. Di bagian depan perahu, seorang sersan muda berkacamata mencondongkan badan. Namanya Sersan Willem Vermeer, usia 27 tahun. Keringatan meski udara pagi masih dingin. Di tangannya ada peta lusuh yang sudah basah di beberapa bagian, tinta hampir luntur. Ia mengangkat wajah, menatap ke arah dinding hijau dedaunan yang seakan menelan sungai. Di sini, gumamnya dalam bahasa Belanda pelan, lalu menoleh ke salah satu pria Dayak. "Kita sudah dekat ya." Pria Dayak itu, bertelanjang dada dengan tato hitam di lengan, hanya mengangguk pelan. Di depan, tikungan besar, katanya dalam Melayu patah-patah. "Tempat Jepang dulu. Bikin sesuatu," kata Jepang menggantung di udara, seperti bayangan yang belum mau pergi. Meski perang secara resmi sudah berakhir beberapa minggu lalu, kau, sebagai penonton, seakan duduk di perahu itu, merasakan bagaimana kayunya bergoyang pelan di bawahmu. Bunyi serangga hutan begitu keras, seolah seluruh rimba sedang berbisik. Aroma lumpur, daun busuk, dan udara lembab memenuhi paru-parumu. Di belakang Sersan Vermeer, seorang kopral Jawa, Kopral Suroso, memeriksa ulang magazin senapannya. Ia melirik ke kiri, ke barisan pepohonan. Sekilas, kau melihat bekas garis-garis putih pudar di batang-batang pohon penanda lama yang mungkin dibuat tentara Jepang untuk menandai jalur. "Pak Sersan," bisik Suroso pelan, "kalau ini cuma kam kosong, kenapa komandan pakai orang sebanyak ini?" Willem tak langsung menjawab. Ia tahu, misi ini bukan patroli biasa. Di belakang mereka, di perahu kedua, ikut seorang ofisir intel Inggris berkepala pelontos bernama Letnan Arthur Bowen, lengkap dengan kamera, buku catatan, dan pistol Webley yang terselip di sarung kulit. Di perahu ketiga, beberapa tentara tambahan dan porter lokal membawa peti dan peralatan. Total hampir 20 orang memasuki hutan hanya untuk satu tujuan: memeriksa laporan tentang sesuatu yang ditinggalkan Jepang. "Ada desas-desus," jawab Willem akhirnya. Pelan, namun cukup keras untuk terdengar. Katanya, Jepang tidak hanya bikin gudang di sini. Mereka bereksperimen. Kata terakhir itu membuat udara terasa sedikit lebih dingin. Perahu membelok perlahan ketika sungai berputar tajam. Di hadapan mereka, air melebar, membentuk semacam teluk kecil berlumpur. Di sisi kanan, kau melihat sesuatu yang tidak menyatu dengan alam bajangan kayu besi, dan bentuk lurus terlalu rapi untuk sekadar batang tumbang. "Berhenti di sini," perintah Willem. Para pendayung menancapkan galah ke lumpur. Perahu berhenti dengan hentakan kecil. Kau hampir bisa merasakan kaki perahu menggerus dasar sungai. Semua orang turun satu persatu, sepatu menyentuh lumpur yang lengket, suara seplok terdengar tiap kali kaki terangkat. Serangga beterbangan dari rambut-rambut tinghe dan bau tanah basah menjadi semakin kuat. Di depan mereka, tersembunyi sebagian oleh semak-semak, tampak struktur kayu rendah seperti jembatan kecil yang lapuk. Di sebelahnya beberapa dram besi berkarat, sebagian sudah miring dan tenggelam separuh di lumpur. Tapi yang menarik perhatian bukan itu. "Lihat itu," bisik Arthur, mengangkat tangan, menunjuk ke arah sela-sela pohon. Di kejauhan, sekitar 30 meter dari tepian, di antara akar dan batang besar, ada sesuatu yang berbentuk silinder panjang. Bukan batang pohon, bukan juga perahu. Siluetnya terlalu lurus, terlalu simetris. Ujungnya runcing, bagai hidung pesawat kecil yang setengah dikubur dalam lumpur dan akar. Seorang tentara Belanda otomatis mengangkat senapan, walau yang dilihat jelas benda mati. Kau bisa merasakan ketegangan tiba-tiba meningkat, seolah-olah benda itu bisa saja hidup. "Semua awas, tetap dalam formasi," perintah Willem. "Kita maju, pelan-pelan." Mereka menyusuri tepi rawa kecil itu. Lumpur makin dalam, hingga sebatas mata kaki. Burung-burung yang tadi berkicau kini diam, seakan mengamati dari kejauhan. Kau mendengar bunyi ranting patah di bawah sepatu, dan sesekali percikan air ketika seseorang terpeleset sedikit. Semakin dekat, bentuk benda itu makin jelas. Sebuah tabung logam, panjang mungkin hampir 6 meter, dengan beberapa sirip pendek di bagian belakang. Di sisi tubuhnya, ada tulisan kanji yang catnya sudah mengelupas, namun masih bisa dikenali sebagai huruf Jepang. "Sepehchi,"
Torpedo? Gumam Suroso. Alisnya berkerut. Tapi torpedo apa yang ditinggal di tengah hutan? Sahut salah satu tentara lain. Suaranya terdengar tidak yakin. Kau melihat permukaan logam itu. Terlalu tebal, terlalu rapih. Di beberapa titik, ada bekas lasan kasar. Di atasnya, beberapa panel kecil tampak seperti pintu inspeksi. Dan di bagian tengah, ada semacam kubah kecil yang sekarang tertutup lumpur dan akar, namun masih mempertahankan bentuk hemisferiknya. Arthur melangkah mendekat, tubuhnya membungkuk sedikit. Tangan kirinya memegang buku catatan. Tangan kanan menyentuh permukaan logam yang dingin. Ini bukan torpedo biasa, katanya pelan, seolah berbicara untuk dirinya sendiri. Ini mirip sesuatu yang pernah saya dengar, tapi tidak seharusnya ada di sini. William melirik matanya, menyempit. Apa maksudmu, Letnan? Arthur mengelap keringat di dahinya, meski ia tampak lebih pusing daripada kepanasan. Beberapa bulan sebelum Jepang menyerah, Intel kita dapat kabar soal proyek rahasia mereka. Senjata kecil, murah, tapi mematikan. Semacam kendaraan bunuh diri, dikendalikan pilot. Kau merasakan bulu kudukmu meremang ketika kotak-kotak itu meluncur. Kendaraan bunuh diri. Pilot. Di dalam tabung sempit seperti itu. Bukan kapal selam? Tanya salah satu prajurit Belanda. Mini sub. Mungkin, gumam Arthur. Tapi bentuk hidungnya aneh. Dan lihat bagian belakang itu. Semua mata mengikuti garis jarinya. Di bagian buritan, di antara lumpur dan akar, tampak siluet sesuatu seperti pipa tambahan. Dan dudukan yang tampak seperti rel kecil. Bukan sekadar bailing-bailing kapal selam. Bagaimana mereka bawa ini ke sini? Bisik William. Ini terlalu jauh dari pantai. Pria Dayak yang tadi mendayung maju beberapa langkah, berdiri sedikit menjauh dari benda itu, seolah enggan terlalu dekat. Waktu perang, katanya lirih. Orang hutan lihat banyak orang Jepang. Mereka pakai banyak orang Romusha, tarik besi besar dari sungai. Malam-malam ada suara mesin. Lampu-lampu merah. Di antara pohon, kau bisa membayangkan. Malam tropis yang pekat. Hutan gelap hanya diterangi lampu minyak. Bayangan tentara Jepang berteriak-teriak. Dan di tengah semua itu benda logam panjang ini ditarik dengan susah payah, seolah mereka sedang menggeser monster dari dunia lain. Apakah ini senjata roket? Tanya Suroso pelan. Seperti yang orang-orang cerita tentang Jerman? V2 itu? Arthur tak langsung menjawab. Matanya menyapu bentuk sirip, sambungan panel, dan dudukan bagian belakang yang mirip rel peluncur. Jika kau berdiri di sampingnya, kau hampir bisa mendengar roda di kepalanya berputar, membandingkan apa yang dilihatnya dengan laporan-laporan rahasia yang pernah ia baca. Akhirnya, ia menghela napas. Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas, ini bukan torpedo biasa. Ini bukan senjata yang untuk dipakai di laut saja. Ini sesuatu yang lain. William mendekat. Jaraknya kini hanya 1 meter dari benda logam itu. Ia memutari sisi kiri, mencoba mencari pintu masuk atau lubang inspeksi yang lebih besar. Di salah satu panel, ia melihat sesuatu pegangan kecil yang hampir tertutup lumpur. Hentikan semua gerakan! Teriaknya tiba-tiba, mengangkat tangan. Tidak ada yang menyentuh apapun sebelum tim penjinak bahan peledak periksa. Kalau ini masih aktif, kita semua bisa lenyap. Suasana langsung menegang. 1-2 burung yang sedari tadi diam tiba-tiba terbang. Sayap mereka mengepak keras di atas kepala. Arthur mengangguk pelan. Dia benar. Kita foto, catat, lalu panggil tim khusus. Tapi satu hal pasti. Ia memandang lurus ke arah Museakan, menembus kamera yang tidak ada di sana. Apapun yang Jepang rencanakan di hutan Kalimantan ini, mereka tidak ingin dunia tahu. Kau melihat kembali ke bentuk logam panjang itu. Tertanam di lumpur, dibungkus akar dan dedaunan, seperti binatang asing yang mati sebelum sempat bergerak. Tapi, keberadaannya saja sudah menjadi pertanyaan besar. Kenapa Jepang menyembunyikan senjata seperti ini di tengah hutan Kalimantan? Dan apakah ini satu-satunya? Beberapa menit setelah suasana kembali sedikit tenang, udara hutan seperti perlahan mengembalikan suara-suara alam. Serangga kembali berdengung. Seekor burung berteriak dari kejauhan, dan tetesan air dari daun tinggi jatuh mengenai helm baja para serdadu. Sersan Willem Vermeer menurunkan tangannya, memberi isyarat agar pasukannya sedikit mundur, menjaga jarak aman dari silinder logam itu. Kau ikut mundur bersama mereka, merasakan lumpur yang semakin menyedot sepatu, seakan hutan ingin menahan semua orang di tempat. Baik, katanya dalam bahasa Belanda, lalu beralih ke Melayu agar semua mengerti.
Kita bentuk perimeter, 2 orang di sisi kiri, 2 orang di belakang. Awasi jalur datang kita, tidak ada yang sendirian. Mengerti? Siap, Pak, jawab beberapa suara hampir bersamaan. Letnan Arthur Bowen membuka tas kulitnya, mengeluarkan kamera kecil dengan bodi hitam dan lensa pendek. Ia mengatur sudut, membungkuk, mengambil beberapa foto dari depan, samping, dan serong ke atas. Setiap kali tombol ditekan, bunyi cekrek halus terdengar. Terasa janggal di tengah suara hutan. Kau bisa membayangkan gulungan film di dalam kamera itu. Merekam sesuatu yang hampir tidak seorang pun di dunia tahu keberadaannya. Saat Arthur sibuk memotret, Willem menoleh ke pria Dayak yang sedari tadi diam, memperhatikan dengan mata tajam. Waktu Jepang bawa ini, tanya Willem hati-hati. Kamu lihat sendiri? Pria itu, yang tadi tidak disebut namanya, kini menyebutkannya sendiri pelan, seolah menyatakan identitasnya di hadapan benda asing itu. Nama saya Laman, katanya. Saya tidak lihat dekat, tapi orang kampung dengar, saya masih anak waktu itu. Ia menatap sekilas ke arah tabung logam, lalu bergeser sedikit, seakan tak mau berdiri tepat di hadapannya. Jepang datang, bawa banyak orang Jawa, orang Bugis, orang Cina, mereka IKTN, banyak kurus, sakit. Romusha, mereka dipaksa kerja di sungai dan di hutan. Malam-malam, lampu nyala. Ada suara, seperti besi, ditarik, gerak-gerak. Laman menirukan suara seret berat yang membuat bulu kudukmu meremang. Orang kampung dilarang datang dekat, lanjutnya. Kalau terlalu dekat, dipukul. Ada juga yang hilang, tidak pulang. Orang tua bilang, di hutan sini banyak arwah yang marah. Willem bertukar pandang dengan Suroso. Kata Romusha bukan hal asing bagi mereka. Mereka sudah dengar cerita kengerian kerja paksa Jepang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, tapi membayangkan ratusan orang dipaksa menarik benda logam seberat ini, jauh dari pantai, di tengah hutan lebat, itu sesuatu yang lain. Kau ikut membayangkannya, deretan tubuh kurus, bahu mereka diselimuti keringat dan lumpur. Tali-tali besar menjerat logam di depan mereka. Sementara tentara Jepang berteriak di belakang, bayonet di tangan. Di atas semua itu, langit malam Kalimantan hitam pekat, hanya memantulkan cahaya lampu-lampu minyak kecil. Arthur yang tadi memotret, kini menyelipkan kembali kameranya. Ia merogoh saku, mengeluarkan buku catatan, mencoret beberapa kata dengan tulisan cepat dan miring, Unidentified Japanese Weapon Cylindrical, Approx. 6 meters Potential Piloted Device, Jungle Deployment, Unknown Purpose. Letnan, panggil Willem. Kau tadi bilang pernah dengar tentang proyek seperti ini. Di mana? Arthur terdiam sebentar, seolah menimbang seberapa banyak yang boleh ia bagikan. Meski perang di atas kertas sudah selesai, kebiasaan menyimpan rahasia masih tertanam kuat. Ada laporan dari Filipina dan kepulauan lain? Jawabnya akhirnya. Tentang senjata kecil yang dikendalikan pilot, dibuat untuk misi bunuh diri. Sebagian berupa kapal selam mini, sebagian lagi semacam torpedo besar yang bisa dikendarai. Ia menunjuk punggung tabung logam itu dengan ujung penanya. Tapi ini bentuknya lebih aneh. Lihat sirip-sirip itu. Terlalu menonjol untuk hanya dipakai di air. Dan bagian belakangnya, ia melangkah memutar, berusaha memperhatikan lebih jelas struktur yang mirip rel dan dudukan. Suroso, yang ikut mendekat dengan hati-hati, mengernyit. Seperti roket, Pak. Ada cerita di kalangan anak-anak camp di Jawa. Katanya Jerman punya roket bisa terbang sendirinya, jatuh di kota-kota Inggris. Arthur mengangguk pelan. V2, itu roket balistik. Tapi Jerman buatnya di Eropa, di bawah tanah. Jepang, mereka tertarik meniru, bahkan mungkin memodifikasi. Tapi kita tidak pernah dapat bukti nyata. Sebagian besar dokumen mereka hancur. Sebelum kita menyita, ia menatap benda di hadapan mereka lagi. Mungkin ini salah satu percobaan yang mereka sembunyikan, sangat jauh dari medan perang utama, katanya pelan. Kalau ini berhasil, mungkin mereka kirim dari pantai Kalimantan ke jalur pelayaran sekutu, atau ia berhenti, seakan enggan mengucapkan kemungkinan lain. Bahkan ke kota-kota di Australia, atau ke pangkalan di Borneo. Kau merasakan bagaimana kota-kota itu seolah menggantung berat di udara. Willem mendengus pelan. Kalau benar begitu, syukurlah benda ini hanya jadi bangkai di lumpur. Namun, di balik kalimat lega itu, ada rasa tidak nyaman yang sulit diabaikan. Jika satu benda seperti ini ditemukan, mungkinkah ada yang lain yang sempat digunakan atau disembunyikan
Di tempat lain, seorang prajurit Belanda berteriak dari sisi kiri perimeter. "Pak Sersan, di sini ada sesuatu lagi." Willem dan Arthur segera berjalan ke arah suara. Kau mengikuti dari belakang. Di bawah akar besar pohon yang tumbuh miring, terlihat sisa bangunan kayu yang telah roboh. Bukan gubuk biasa. Ada bekas tiang yang dipotong rapi, sisa dinding yang pernah dilapisi papan tipis. Dan di tengahnya, sesuatu yang tampak seperti meja kerja panjang dari besi, sekarang berkarat dan bengkok. Di atas meja itu, tertutup lapisan tanah dan daun, kau bisa melihat bayangan alat-alat kunci-kunci. Baut besar, semacam klem, dan sebuah helm logam Jepang, tergeletak miring, tanpa pemilik. Helm itu masih memuat sisa lambang kecil, di depan seperti bintang. Di sampingnya, sebuah kotak kayu kecil, terbuka sedikit. Suroso membungkuk, perlahan menyapu Dondon dengan ujung bayonet, menghindari menyentuh langsung. Di dalamnya, tersisa beberapa cetak biru yang telah lembab dan rapuh. Sebagian tinta luntur, garis-garisnya kabur, tapi jelas ini bukan kertas biasa. Arthur segera jongkok, hati-hati mengangkat satu lembar dengan dua jari, seperti memegang sayap kupu-kupu yang bisa hancur kalau digenggam terlalu keras. Di kertas itu, kau melihat garis bentuk yang mirip dengan tabung di luar dilihat dari samping. Ada anotasi tulisan Jepang di pinggir, dan beberapa angka yang menandai panjang, diameter, dan sudut sirip. Ini lebih berharga dari emas, gumam Arthur. Kalau kita bisa selamat membawa ini pulang. Ia menyelipkan kertas itu antara dua papan tipis dari peti yang mereka bawa. Mencoba melindunginya, sementara prajurit lain mulai memeriksa sisa-sisa bangunan. Willem mengitari bekas bangunan itu. Di bagian belakang, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Kau melihat apa yang ia lihat? Barisan papan kayu tersusun sejajar di tanah. Sebagian tertutup tanah dan lumut, membentuk jalur sempit memanjang ke arah sungai. Di beberapa titik, ada bekas besi bulat yang dulu mungkin menjadi roda kecil, atau rol. Seperti jalur peluncur, katanya pelan. Mereka mungkin menarik senjata itu ke sini, letakkan di atas rel kayu ini, lalu mendorongnya ke sungai. Arthur ikut berdiri di sampingnya, mengamati jejak-jejak yang kini tinggal sisa. Bisa jadi, tapi kenapa benda itu masih di hutan, tidak sampai ke sungai? Pertanyaan itu menggantung, mengarah pada kemungkinan yang tidak menyenangkan. Mungkin sesuatu terjadi sebelum proyek ini selesai. Serangan pesawat sekutu, penyakit, kelaparan, atau perintah mendadak untuk mundur dan memusnahkan bukti. Suroso menunjuk ke salah satu tiang yang roboh. Di sana, engsel pintu masih menggantung, dan di atasnya ada papan kecil dengan tulisan kanji. Catnya sudah memudar. Arthur menyipitkan mata, mencoba membaca. "Kiken," katanya setelah beberapa detik. "Berbahaya. Dilarang masuk tanpa izin." Willem menghela napas panjang. Jadi, ini semacam bengkel rahasia, dan senjata di luar itu mungkin satu dari beberapa yang hendak mereka uji. Laman, yang berdiri beberapa langkah di belakang tiba-tiba, bersuara lirih. Waktu itu, malam sebelum Jepang menghilang, terdengar suara besar dari hutan ini. Bukan seperti meriam di pelabuhan, lebih panjang, seperti kilat yang tidak berhenti. Setelah itu, langit di arah sini terang, lalu gelap lagi. Besoknya hutan ini sepi. Orang Jepang tidak kelihatan, dan orang-orang kampung tidak berani datang selama bertahun-tahun. Kau menatap silinder logam di luar bangunan itu, mencoba menyambungkan cerita Laman dengan apa yang ada di depan mata. Mungkin mereka sempat menyalakan satu, gumam Arthur. Entah roket uji, entah prototipe lain. Bisa jadi meledak di udara, bisa jadi gagal lepas landas, atau jatuh entah di mana di dalam hutan. Bayangan sebuah roket primitif melesat di antara pepohonan, meninggalkan jejak api dan asap, lalu meledak jauh di atas kanopi, membuat malam Kalimantan sesaat terang seperti siang. Itu semua menari di imajinasi, meski tidak ada bukti langsung yang mereka lihat. Suasana di antara rombongan terasa makin berat. Mereka tidak hanya menemukan sisa perang, mereka sedang menginjak lantai bengkel dari sebuah mimpi buruk yang tidak pernah sempat selesai. Willem menepuk pundak Suroso pelan. "Kau catat semua koordinat dan posisi. Kita perlu peta baru untuk tempat ini." Suroso mengangguk, mengeluarkan buku kecil, mulai menggambar kasar, garis sungai, posisi struktur, dan silinder logam. Tanganmu seakan ikut bergerak di atas kertas, mengikuti garis-garis itu. Arthur, sementara itu, menatap ke arah pepohonan yang lebih dalam, jauh dari sungai. Entah mengapa kau bisa melihat kegelisahan di matanya.
Kalau di titik ini ada satu senjata yang ditinggalkan, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Siapa yang bisa menjamin? Di balik sana, tidak ada yang lain. Pertanyaan itu, sekali lagi, bukan sekadar rasa ingin tahu. Itu ancaman tersembunyi. Ranjau yang belum meledak, persenjataan yang belum ditemukan, dan rahasia yang mungkin lebih berbahaya daripada senjata itu sendiri. Untuk saat ini, kata Willem, seolah mengunci percakapan, kita amankan lokasi ini. Kita buat tanda untuk tim penjinak dan ahli. Tapi, kita juga perlu tahu, apakah ada kuburan di sekitar sini? Arthur menoleh cepat. Maksudmu, kuburan Remusha? Willem mengangguk pelan. Kalau Jepang memaksa orang-orang itu membangun ini. Dan proyek ini ditinggal terburu-buru. Hampir selalu ada yang tidak sempat pulang. Sekali lagi, hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dan kau sadar, penemuan senjata aneh di hutan Kalimantan ini mungkin baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, jejak penderitaan yang terkubur bersama rahasia militer. Matahari telah naik sedikit lebih tinggi, tapi di dalam hutan Kalimantan, cahaya itu hanya menyelinap sebagai garis-garis tipis di antara daun dan dahan. Udara semakin panas dan lembab, seragam para serdadu menempel di kulit, namun tidak ada yang mengeluh. Terlalu banyak yang mengganggu pikiran mereka. Permintaan Willem tentang kuburan membuat suasana berubah. Tiba-tiba, tabung logam raksasa itu bukan lagi pusat rasa takut yang utama. Di sekelilingnya, tanah, akar, dan semak-semak kini terlihat seperti selimut yang bisa saja menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih menyakitkan. Laman, panggil Willem perlahan, mendekat. Kalau di sekitar sini ada tempat orang-orang dikubur, kau tahu? Laman diam lama. Napasnya pelan namun berat. Ia menatap ke arah barat, menembus rimbun pepohonan seolah mengukur jarak dengan matanya. Di sana ada bukit kecil, katanya akhirnya, menunjuk dengan dagu. Tidak tinggi. Orang kampung jarang ke situ. Waktu perang, kadang malam-malam, ada cahaya dari sana. Orang Jepang bawa orang-orang, tapi pulangnya tidak sebanyak waktu pergi. Kalimat itu menusuk diam-diam. Kau ikut menoleh ke arah yang ditunjuknya. Dari posisimu, hanya terlihat dinding hijau yang seolah tak berujung. Tapi di baliknya, kau bisa membayangkan sebuah tonjolan kecil di tanah bukit rendah yang menjadi saksi yang tidak pernah bicara. Willem memutuskan cepat. Baik, kita bagi dua tim. Tim pertama tetap di sini. Amankan senjata dan bangunan. Tim kedua ikut saya dan Tuan Bowen ke bukit itu. Ia menunjuk beberapa orang. Suroso, kau ikut. Bawa 2 orang lagi. Sisanya tetap di sini. Jaga perimeter. Jangan ada yang mendekat senjata itu lebih dari 5 langkah. Kau merasakan perpindahan dinamika ketika sekelompok kecil mulai bergerak meninggalkan area senjata. Langkah-langkah mereka berat, menyeberangi lumpur, lalu naik ke tanah yang sedikit lebih kering. Laman berjalan di depan, seperti pemandu yang sebenarnya tidak ingin kembali ke tempat itu, namun merasa harus. Hutan di bagian ini lebih rapat. Beberapa kali mereka harus menunduk, melewati dahan rendah, atau mengangkat kaki tinggi-tinggi, melewati akar besar yang bagai ular raksasa mencengkeram tanah. Serangga menempel di lengan, suara nyamuk di telinga semakin keras. Namun tidak ada yang menepis, dengan keras semua berusaha berjalan setenang mungkin. Kau ikut merasakan perubahan tekstur tanah di bawah sepatu. Dari lumpur basah, menjadi tanah padat yang sedikit miring. Beberapa menit kemudian, Laman berhenti dan mengangkat tangan. Ini, katanya pelan. Di depan mereka, bukit kecil itu terlihat tidak tinggi, mungkin hanya beberapa meter di atas permukaan sekelilingnya, tapi cukup untuk membuat kontur berbeda. Yang membuatnya menonjol bukan hanya bentuknya, tapi juga keanehan di atasnya. Area datar di puncaknya nyaris tidak ditumbuhi pohon besar, hanya ilalang rendah, semak kecil, dan beberapa batu yang tertancap miring. Seolah-olah tanah di sana suatu ketika telah diganggu, dibuka, lalu ditutup kembali. Arthur maju beberapa langkah. Keningnya berkerut. Ia memperhatikan dengan saksama. Dari dekat, kau bisa melihat beberapa tanda yang tidak wajar. Ada bagian tanah yang lebih tenggelam, seperti bekas galian yang sudah lama turun. Di salah satu sudut, tampak potongan kayu lapuk dengan ujung yang diraut rapi, mungkin dulu pernah menjadi penanda. Suroso menelan ludah. Seperti kuburan massal. Desisnya dalam bahasa Jawa, yang bahkan tanpa kau mengerti pun, nada suaranya sudah cukup menjelaskan. Willem berjongkok, menyentuh tanah dengan ujung jari. Ia tidak menggali, hanya merasakan kekerasannya. Tanah ini sudah lama tidak disentuh.
tapi bentuknya jelas. Bukan alami. Arthur membuka buku catatan lagi. Ini yang saya khawatirkan, katanya pelan, di mana ada proyek besar Jepang dengan banyak Romusia. Hampir selalu ada tempat seperti ini. Laman berdiri sedikit di belakang mereka, menatap bukit itu dengan campuran takut dan hormat. Orang tua di kampung bilang, suaranya nyaris berbisik. Di sini banyak nyawa yang dikubur cepat. Tidak pakai upacara, tidak pakai doa, hanya tanah ditutup lagi, angin tipis berembus, menggerakkan rumput-rumput kecil. Kau bisa membayangkan suara-suara yang dulu mungkin terdengar di tempat ini. Teriakan perintah, tangisan tertahan, suara cangkul menghajar tanah, napas turing engga, orang yang sudah diambang batas. Willem berdiri tegak kembali. Kita tandai lokasi ini, katanya. Suaranya tegas namun lirih. Nanti, kalau ada waktu dan izin, harus ada penggalian. Mereka berhak diketahui. Siapapun mereka. Ia mengeluarkan peta dari kantong, menggambar titik, dan memberi tanda kecil. Di tepi peta, ia menulis dengan cepat. Kemungkinan kuburan Romusha, bukit kecil barat, lokasi senjata. Arthur memandang bukit itu lama. Lucu, gumamnya pahit. Orang-orang di Eropa bicara tentang senjata rahasia, roket dan teknologi. Tapi fondasi semua itu selalu sama. Ia menatap tanah di hadapannya. Matanya berat. Mayat yang tidak pernah diberi nama. Kalimat itu menggantung di udara. Lebih berat dari kelembapan hutan. Mereka tidak menggali hari itu. Perintah yang mereka bawa adalah memeriksa, mencatat, dan melaporkan. Bukan membuka luka lama. Namun kau bisa merasakan, di antara akar dan tanah yang sunyi, seolah ada puluhan, mungkin ratusan pasang mata yang mengawasi dari bawah. Menyaksikan orang-orang berseragam lain datang. Kali ini bukan untuk memberi perintah, melainkan untuk mencari jawaban. Pak Sersan? Suara salah satu prajurit memecah keheningan. Kalau ini betul kuburan Romusha, apakah keluarga mereka tahu? Willem menggeleng pelan. Mungkin tidak. Mungkin mereka hanya tahu kalau ayah, suami, atau anak mereka dibawa Jepang dan tidak pernah pulang. Ia menatap ke arahmu, ke arah penonton yang jauh di masa depan. Dalam tatapan itu, terselip pertanyaan yang melampaui hutan, perang, dan seragam. Berapa banyak nama yang hilang di tempot-tempot seperti ini, yang tidak pernah tercatat di buku sejarah manapun? Setelah beberapa menit, diam, dengan kepala tertunduk, Willem menepuk bahu Laman pelan. Terima kasih sudah menunjukkan tempat ini, katanya tulus. Kalau suatu hari nanti, ada yang datang dengan sekop dan peti. Mereka tidak akan datang untuk menghancurkan. Mereka datang untuk membawa pulang. Apa yang masih bisa dibawa pulang? Laman mengangguk, meski matanya tetap menatap bukit, seolah enggan berpaling. Sekarang kita kembali ke senjata itu, kata Willem akhirnya. Masih banyak yang harus kita mengerti sebelum hari gelap. Perjalanan kembali terasa berbeda. Kau menyadari bagaimana langkah mereka kini lebih hati-hati. Seolah setiap akar berpotensi menjadi sisa sesuatu yang penting. Suara-suara hutan yang tadi mengganggu, kini terdengar seperti nyanyian yang menutupi bisik-bisik masa lalu. Ketika mereka kembali tiba di lokasi senjata, tim yang tinggal menyambut dengan anggukan singkat. Tidak ada yang bersuara keras. Seakan mereka pun ikut merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah sejak kelompok kecil itu pergi. Salah satu prajurit menunjuk ke arah bangunan kayu yang roboh. Pak Sersan, kami temukan ini, katanya, menyerahkan sebuah tabung kecil logam sebesar telapak tangan, dengan beberapa angka Jepang tercetak di permukaan. Arthur mengambilnya, memutar pelan. Di salah satu ujung, ada sisa kabel tipis yang putus. Ini semacam detonator atau fuse, katanya. Kalau benar, berarti senjata di luar itu dulu pernah terhubung dengan sistem peledak yang serius. Willem menatap silinder raksasa di lumpur. Kini, setelah melihat bukit di barat tadi, benda itu terasa seperti dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, ambisi militer Jepang untuk menciptakan senjata baru. Di sisi lain, harga yang dibayar oleh orang-orang tak bersenjata. Seandainya Jepang sempat menyelesaikan proyek ini dan menggunakannya, Willem bergumam. Lebih pada dirinya sendiri, entah berapa kapal yang bisa tenggelam, dan berapa banyak lagi Romusha yang dikorbankan untuk membuatnya. Arthur menghela napas panjang. Syukurlah, dunia tidak perlu tahu jawabannya lewat serangan nyata. Tapi sekarang kita punya pertanyaan lain. Ia melangkah mendekat ke silinder, kali ini berhenti tepat di batas 5 langkah yang tadi ditetapkan. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada dunia luar bahwa di sebuah hutan di Kalimantan,
Jepang menyembunyikan senjata yang bahkan kita sendiri belum punya nama pasti. Kau menyadari, inilah momen ketika penemuan fisik berubah menjadi beban moral dan politis. Jika laporan mereka sampai ke markas besar sekutu, para jenderal dan politisi akan mengerutkan dahi, para ilmuwan akan tertarik, dan para birokrat akan bertanya-tanya, apakah ini rahasia yang harus disimpan, atau kebenaran yang harus dibuka? Suroso berdiri di samping Willem, menatap campuran rasa takut dan heran. Menurut Bapak, tanyanya pelan, kalau dunia tahu ada senjata seperti ini di hutan kita, apa yang akan terjadi dengan negeri ini nanti? Pertanyaan itu sejenak membuat Willem terdiam. Ia menatap lebatnya hutan di sekitar mereka. Pohon-pohon besar, sungai-sungai kecil, dan tanah yang menggenggam begitu banyak cerita. Di masa depan hutan ini mungkin akan diubah menjadi ladang, tambang, bahkan kota. Namun hari ini, hutan menyimpan sesuatu yang bisa mengubah cara orang memandang tempat ini. Aku tidak tahu, Suroso. Jawabnya jujur. Tapi aku tahu satu hal. Kalau cerita ini tidak diceritakan dengan benar, orang hanya akan ingat senjata aneh Jepang dan melupakan orang-orang yang mati untuk membangunnya. Arthur mengangguk singkat. Itu sebabnya, katanya, mengangkat buku catatannya. Apa yang kita tulis hari ini, jangan kita foto. Bisa hadis satu-satunya jembatan antara benda ini dan kebenaran yang utuh. Ia menutup buku itu pelan, seperti menutup pintu sementara. Di udara, suara jauh dari hewan hutan kembali terdengar. Seakan rimba perlahan menelan kembali rahasia yang sempat terkuak. Namun kau tahu, begitu rombongan ini meninggalkan tempat ini, rahasia itu tidak lagi sepenuhnya milik hutan. Sekarang, ia juga milik sejarah. Sore mulai merayap perlahan ke dalam hutan. Cahaya matahari menurun. Sudut-sudut bayangan memanjang di antara akar dan batang pohon. Di dekat sungai, pasukan kecil itu telah mendirikan pos sementara. Beberapa tenda kanvas mecha 8 gun dan radio besar dengan antena kawat yang disangkutkan di cabang-cabang. Kau bisa mendengar suara generator kecil meraung pelan di belakang, mengisi udara dengan dengung mekanis yang kontras dengan suara alami rimba. Di atas meja lipat, peta terbentang, tertahan oleh batu dan peti amunisi. Di satu sisi, Letnan Arthur Bowen duduk dengan kemeja yang sudah basah oleh keringat, lengan baju digulung. Di sisi lain, Willem berdiri, tangan bertumpu di pinggir meja. Tatapannya serius. Di antara mereka, sebuah laporan sementara sudah mulai terbentuk. Catatan-catatan tulisan tangan, sketsa silinder logam, dan koordinat yang diberi lingkaran merah. Kalau kita kirim ini apa adanya, kata Arthur. Suaranya lelah, namun mantap. Markas besar di Balikpapan dan Singapura akan heboh. Mereka akan kirim tim teknik, tim intel, bahkan mungkin perwira tinggi datang sendiri. Bukankah itu yang kita mau? South, Willem. Kalau senjata itu berbahaya, bukankah lebih cepat ditangani lebih baik? Arthur menghela napas, melirik ke arah tenda terpisah di seberang, di mana beberapa perwakilan lokal tokoh kampung dan perantara politik sedang duduk, ditemani rokok dan teh panas. Di antara mereka, ada seorang pejabat sipil yang baru saja tiba dari kota pelabuhan. Seorang Indo-Belanda bernama Cornelis de Jong, yang wajahnya menyimpan kelelahan peperangan sekaligus kecemasan perubahan politik. Kau lihat mereka? Tanya Arthur pelan. Dunia kita berubah. Willem Jepang menyerah. Tapi di sini, di Hindia, perang lain baru akan mulai. Perang memperebutkan siapa yang berhak atas tanah ini. Willem terdiam, tapi kau bisa melihat rahangnya mengeras. Ia tahu rumor tentang gerakan nasionalis yang mulai bangkit, tentang proklamasi di pulau lain, tentang bendera-bendera baru yang pelen-pelen berani berkibar di beberapa kota. Kalau kabar ini keluar bahwa di hutan Kalimantan ada senjata rahasia Jepang, proyek besar yang belum selesai, apa yang akan dipikirkan semua pihak? Langhut, Arthur, ia mengangkat satu jari, seolah menghitung. London dan Den Haag akan menganggap ini alasan kuat untuk memperpanjang kehadiran militer mereka demi keamanan. Tentu saja, Washington mungkin ingin mengirim tim ilmuannya, karena mereka tidak mau Jepang punya sesuatu yang mereka belum tahu. Sementara, para pemimpin lokal mungkin berpikir, kalau senjata itu bisa diperbaiki, itu bisa menjadi kartu tawar. Willem menggeleng pelan. Tidak ada yang boleh berpikir memperbaiki benda itu, katanya tegas. Kalau masih ada bahan peledak aktif di dalamnya, ini bukan kartu tawar. Ini bom waktu. Arthur tersenyum tipis, tanpa humor. Masalahnya, Willem, sejarah penuh dengan orang yang berpikir mereka bisa mengendalikan bom waktu di luar tenda. Suara tawa kecil terdengar sesaat para prajurit berbagi cerita singkat
untuk mengusir tegang. Namun di dalam tenda, suasana tetap berat. Cornelis diam masuk, menyingkap tirai kanvas. Ia menyalakan sebatang rokok. Asap pertama melayang ke udara rendah. "Aku sudah bicara dengan kepala-kepala kampung," katanya dalam bahasa Belanda. Lalu beralih ke Melayu untuk menghormati kehadiran Suroso yang berdiri di dekat pintu. Mereka tidak nyaman dengan keberadaan senjata itu. Tapi mereka juga takut kalau terlalu banyak tentara asing masuk ke hutan mereka. "Takut hutannya diambil?" tanya William. Cornelis mengangguk. Mereka lihat apa yang terjadi di tempat lain, di mana tentara datang, jalan dibangun, tiba-tiba hutan jadi milik orang lain. Jadi waktu aku bilang akan ada tim penjinak bom, ahli teknik, mereka khawatir ini hanya awal dari penjajahan putaran baru. Arthur mengetuk ujung pena di meja. "Kalau begitu, kita punya masalah. Karena dari sisi militer, kita tidak bisa biarkan benda itu dibiarkan begitu saja dari sisi mereka." Ia menunjuk keluar tenda. Hutan itu bukan hanya tanah. Itu rumah, ladang, dan makam. Suasana hening sejenak. Kau merasakan ini bukan sekadar diskusi taktis. Ini awal dari tarik-menarik panjang antara kepentingan global dan hak lokal. "Apakah mereka tahu soal bukit itu?" tanya Arthur. Kali ini suaranya lebih lembut. Cornelis menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Ya, mereka sudah lama tahu, tapi mereka menyebutnya tempat yang tidak boleh disebut. Mereka tidak pernah menyentuhnya. Mereka takut kalau diganggu, arwah yang dikubur di sana akan marah." Suroso yang sejak tadi diam sedikit maju. "Pak," katanya dalam bahasa Melayu, "Romusha yang dikubur di situ. Bukan cuman orang sini. Bisa jadi dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana-mana. Kalau suatu hari nanti, negeri ini betal-betal merdeka, bukankah mereka semua juga termasuk orang sini?" Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. William memandangnya, lalu menoleh ke Arthur dan Cornelis. "Kalau begitu, laporan kita harus bicara tentang dua hal," katanya perlahan. "Tidak hanya tentang senjata, tapi juga tentang kuburan." Arthur mengangkat alis. "Maksudmu? Kalau kita hanya lapor soal senjata, mereka akan kirim ahli perang dan insinyur," jelas William. "Kalau kita juga laporkan dengan detail bahwa di samping senjata itu ada kuburan massal Romusha dari berbagai daerah, mungkin, hanya mungkin, akan ada orang-orang yang cukup punya hati untuk berkata, sebelum kita berpikir soal teknologi, kita harus berpikir soal manusia." Cornelis tersenyum miring. "Kau terlalu percaya pada belas kasihan politikus." "William, bukan politikus," bantah William. "Sejarawan, jurnalis, orang-orang yang kerja mereka bertanya, apa yang sebenarnya terjadi?" Arthur memandang William cukup lama. Ada semacam pengakuan di matanya, pengakuan bahwa apa yang mereka tulis hari ini bisa keluar dari meja militer dan suatu hari mendarat di tangan orang-orang yang akan menulis buku, artikel, dan di masa yang jauh di depan mungkin membuat film dan dokumenter. "Baik," kata Arthur akhirnya. "Kita buat dua versi laporan. Satu resmi, dikirim lewat jalur militer. Satu lagi, salinannya akan kujaga sendiri. Kalau suatu hari ada yang bertanya, kita punya cerita lengkapnya." Ia menatap ke arahmu, seolah tahu bahwa kau seorang penonton puluhan tahun kemudian sedang mendengarkan. "Karena rahasia yang dikubur terlalu dalam," lanjutnya pelan, "pada akhirnya hanya akan ditemukan oleh orang yang salah." Di luar, senja semakin jatuh. Hutan mulai berubah warna menjadi kehijauan gelap, digantikan titik-titik kuning kecil yang bergerak. Kunang-kunang mulai bermunculan di sela-sela semak. Suroso melangkah keluar tenda, memandangi siluet senjata Jepang yang masih setengah tertanam di lumpur, kini hanya tampak sebagai bayangan panjang aneh di antara akar dan air. "Pak," panggilnya kepada William yang menyusul keluar. "Kalau besok tim penjinak datang, apakah mereka akan menghancurkannya di tempat atau bawa keluar?" William mengangkat bahu kecil. "Itu keputusan di atas kita. Kalau mereka anggap terlalu berbahaya untuk dipindah, mungkin akan diledakkan. Kalau mereka anggap penting untuk diteliti, mereka akan buat jalur khusus, bongkar hutan, dan bawa keluar bagian demi bagian." Suroso menatap senjata itu lama. "Kalau dihancurkan, berarti semua bukti hilang. Orang-orang nanti hanya dengar cerita. Mungkin mereka tidak percaya. Tapi kalau dibiarkan, suatu hari bisa jatuh ke tangan orang lain." "Kau baru mengulangi dilema yang sama sejak tadi," kata William, setengah tersenyum. "Selamat datang di dunia orang dewasa, Suroso. Tidak ada pilihan yang benar-benar bersih." Di kejauhan, suara burung malam mulai terdengar. Hutan mengganti
shift. Beberapa jam kemudian, ketika malam sudah benar-benar turun, mereka berkumpul di sekitar lampu Petromax. Peta, foto, dan catatan disusun rapi. Arthur menulis laporan inti, deskripsi teknis, koordinat, penilaian awal di lembar terpisah dengan tulisan yang sedikit berbeda. Ia menulis catatan personal. Di situ, ia menambahkan detail yang tidak akan masuk laporan resmi. Wajah Laman yang tegang saat bicara tentang bukit, cara tanah di atas kuburan itu, sedikit turun, bau kayu lapuk di bengkel rahasia, dan kalimat Suroso tentang Romusha, yang juga orang sini. Kau bisa membayangkan lembaran itu nanti terlipat, diselipkan di saku dalam mantelnya, lalu terbawa ke kapal, ke pesawat, dan akhirnya ke laci kayu di rumah kecil, entah di mana, menunggu seseorang menemukannya. Sementara itu, di luar lingkaran cahaya lampu, hutan Kalimantan kembali menjadi hitam pekat. Silinder logam Jepang di tepi rawa berdiri diam, tak bergeming, seperti hewan purba yang tertidur. Tapi, kalau kau mendekat, berdiri tepat di sampingnya, menempelkan telinga ke permukaan besinya. Mungkin dalam imajinasimu kau akan mendengar gema pelan, suara langkah Romusha, teriakan perintah Jepang, suara besi diseret, dan suatu malam, suara menderu panjang yang diceritakan, laman suara uji coba, yang entah berhasil atau gagal. Malam itu, sebelum tidur, Willem berdiri sebentar di tepi sungai. Ia menatap pantulan cahaya lampu di permukaan air keruh, lalu mengangkat kepalanya, menatap langit yang hanya terlihat sebagai potongan kecil di antara daun. Apa yang akan orang-orang ingat dari tempat ini? 30 atau 50 tahun dari sekarang? Pikirnya diam-diam. Senjata aneh Jepang atau orang-orang yang mati untuk membangunnya? Pertanyaan itu tidak dijawab malam itu. Tapi tanpa ia sadari, dengan setiap garis yang ia goreskan di peta, dan setiap kalimat yang ia tulis di laporan, ia sedang menyiapkan sesuatu untuk masa depan. Kisah yang suatu hari akan diceritakan ulang bukan di tenda lembab di tepi sungai, melainkan dalam bentuk dokumenter, buku, dan cerita-cerita seperti yang sedang kau saksikan sekarang. Pagi berikutnya datang tanpa kejutan. Tidak ada tembakan, tidak ada ledakan, hanya rutinitas hutan. Kabut yang turun pelan di atas sungai, suara burung yang kembali riuh, dan serdadu yang bangun dengan punggung pegal setelah tidur di ranjang lipat yang terlalu tipis. Namun kau bisa merasakan, hari ini udara terasa berbeda. Ada sesuatu yang akan berpindah. Bukan hanya orang dan perlengkapan, tapi cerita, bukti, dan rahasia. Semua bersiap meninggalkan hutan. Di tepi rawa, tim kecil itu berkumpul sekali lagi di sekitar silinder logam raksasa itu. Kini, jarak aman tetap dipertahankan. Namun tatapan mereka tidak lagi hanya dipenuhi rasa takut. Ada rasa lain, seperti sedang mengucapkan perpisahan pada sesuatu yang entah akan mereka lihat lagi atau tidak. Letnan Arthur Bowen berdiri dengan helm di bawah ketiak, kemeja masih basah oleh keringat. Ia mengeluarkan kamera sekali lagi, mengambil beberapa jepretan terakhir, satu dari sisi kiri, satu dari buritan, dan satu dengan sudut lebar, memasukkan juga sisa bengkel kayu di latar. Ini yang terakhir, gumamnya. Kau bisa membayangkan, lembaran-lembaran foto itu beberapa minggu lagi akan mengering di ruang gelap. Kemudian diselipkan dalam amplop coklat. Diberi label kecil Unidentified Japanese Weapon. Interior Borneo Jungle, September 1945 Willem. Di sisi lain, memperhatikan sekeliling, ia memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Tidak ada peti, tidak ada peralatan, tidak ada jejak yang tidak perlu. Kecuali, satu, mereka dengan sengaja membiarkan beberapa tanda kayu kecil yang baru dipasang kemarin penanda kasar, lokasi penting. Satu di dekat bengkel roboh, satu di tepi rawa, dan satu lagi di jalur menuju bukit kecil yang dianggap kuburan Romusha. Ini cukup? Tanya Suroso, menatap penanda kecil itu. Cukup untuk orang yang tahu apa yang mereka cari, jawab Willem. Tidak cukup jelas untuk orang yang lewat sembarangan. Laman berdiri beberapa langkah di belakang, memandang semua pergerakan itu. Di wajahnya ada campuran lega dan cemas. Lega karena pasukan asing ini tidak berniat mengubah hutan menjadi kamp besar permanen. Cemas karena ia tahu, setelah mereka pergi, cerita tentang senjata itu tidak akan berhenti di sini. Setelah kalian pergi, katanya pelan, mendekati Willem dan Arthur, apakah orang lain akan datang? Arthur menatapnya jujur. Mungkin, katanya, mungkin dalam beberapa minggu, bulan,
atau tahun, mereka akan datang dengan lebih banyak orang, lebih banyak perlengkapan, mungkin dengan alat berat, atau mungkin tidak ada yang datang sama sekali. Kalau mereka memutuskan senjata ini hanya catatan teknis yang tak penting. Ia mengangkat bahu tipis. Dunia penuh dengan rahasia yang ditemukan. Lalu, dilupakan. Laman mengangguk. Meski jelas ia tidak sepenuhnya terhibur. Kalau suatu hari, orang datang untuk menggali bukit itu, ia berhenti. Menarik napas. Kalian janji tidak akan biarkan mereka mempermainkan tulang-tulang di sana? Willem menjawab tanpa ragu. Kalau aku masih hidup saat itu terjadi, aku akan lakukan apa yang bisa kulakukan. Itu bukan janji kosong, tapi juga bukan sesuatu yang bisa ia pastikan. Tapi bagi Laman, itu sudah cukup. Ia mengulurkan tangan, dan mereka berjabat. Sentuhan singkat antara prajurit asing dengan orang hutan lokal, di atas tanah yang menyimpan terlalu banyak cerita. Tak lama kemudian, perahu-perahu kembali disiapkan. Peti-peti berisi foto, catatan, dan sebagian kecil barang bukti, termasuk detonator kecil, dan beberapa alat dari bengkel kayu diangkut dengan hati-hati. Senjata utama tetap dibiarkan di tempatnya, menunggu tim penjinak dan ahli yang entah kapan akan datang. Perahu pertama meluncur pelan di atas air. Kau seakan duduk di dalamnya, merasakan goyangan kecil, mendengar suara dayung menyentuh permukaan sungai. Hutan yang tadi terasa menelan mereka, kini seperti perlahan melepas genggamannya. Willem duduk di bagian tengah perahu, memandangi tepian yang semakin menjauh. Suroso di dekatnya memeluk senapan, namun kali ini senjata itu hanya terasa seperti beban logam, bukan ancaman siap pakai. Pak, tanya Suroso tiba-tiba. Menurut Bapak, apakah kita akan kembali ke tempat itu lagi? Willem menelan ludah. Secara resmi, mungkin tidak. Tugas kita hanya melaporkan. Setelah ini, keputusan ada di meja-meja orang yang bahkan tidak tahu bau hutan Kalimantan. Saya agak takut, Pak, kata Suroso jujur. Takut senjata itu meledak suatu hari? Bukan itu. Suroso menggeleng. Takut. Kalau suatu hari nanti, orang hanya ingat senjatanya, dan lupa Romusha dan orang hutan yang mati karena dipaksa membangunnya. Willem terdiam lama. Kau bisa melihat ia memandang permukaan air yang bergelombang kecil, seolah mencari jawaban di sana. Aku juga takut begitu, katanya akhirnya. Tapi, itulah kenapa kau harus ingat hari ini. Kalau suatu hari nanti ada yang bertanya, kau bisa cerita. Ia melirik sekilas, setengah tersenyum. Dan, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti. Ada orang-orang yang kerja mereka bukan bawa senapan, tapi bawa kamera dan mikrofon, datang ke tempat ini untuk merekam cerita itu. Kata-kata itu seakan menembus batas waktu, menyentuh masa depan tempat kau duduk sekarang, menonton, mendengarkan. Beberapa minggu kemudian, jauh dari hutan Kalimantan, di sebuah kantor militer yang sejuk oleh kipas angin di Balikpapan, amplop-amplop tebal tiba di meja seorang perwira staf. Di dalamnya, laporan-laporan dari berbagai pos tentang penyerahan senjata Jepang, penertiban camp, dan satu laporan dengan judul yang membuat alis perwira itu terangkat. Laporan sementara, penemuan prototipe senjata Jepang di pedalaman Kalimantan. Ia membuka lembaran itu, membaca cepat, deskripsi teknis, koordinat, sketsa kasar foto-foto hitam putih yang baru muncul dari kamar gelap, gambar silinder logam di tengah hutan, bengkel roboh, jalur kayu seperti rel peluncur, menarik, unik. Tapi perang di Pasifik sudah selesai. Dunia kini sibuk dengan hal lain, pembagian kekuasaan, pengadilan perang, dan di beberapa tempat, gejolak kemerdekaan. Perwira itu memberi catatan singkat di sudut. Perlu investigasi lanjutan oleh unit teknik, prioritas, sedang. Laporan itu kemudian masuk ke tumpukan baru, dibawa ke ruang lain, diberi stempel, difotokopi terbatas, lalu menghilang di antara puluhan berkas perang lainnya. Di jalur berbeda, catatan pribadi Arthur mengikuti perjalanan lain. Ia menyimpan salinan rahasianya di tas, membawanya ketika dipindahkan ke Singapura, lalu ke kapal yang membawanya kembali ke Eropa, di sebuah kota pelabuhan yang berkabut. Bertahun-tahun kemudian, catatan itu disimpan di laci kayu bersama foto-foto lain yang tidak pernah diminta resmi oleh siapapun. Di sampul luar dengan pensil, ia menulis pendek Borneo, Japanese Jungle Weapon, and Romasha Graves. Bagi dunia, selama puluhan tahun ke depan, itu hanyalah frasa asing yang terperangkap di arsip. Sementara itu di Kalimantan hutan pelan-pelan menyembuhkan luka-lukanya. Bengkel kayu yang roboh semakin tenggelam dalam pelukan akar
dan lumut. Jalur kayu peluncur membusuk satu persatu, digantikan semak yang tumbuh liar. Hanya beberapa batang besi yang masih menonjol, berkarat, seperti gigi tua. Silinder logam itu sendiri tetap di sana. Sebagian tubuhnya semakin tertutup lumpur setiap musim hujan. Cat kanji di sisinya memudar, tapi bentuknya tetap benda asing di dunia hijau. Bukit kecil di barat pun tetap sunyi. Rumput berganti, akar masuk lebih dalam. Tapi kontur perlahan mengingatkan siapapun yang cukup peka bahwa tanah di sana pernah diganggu manusia. Generasi berganti, Laman menua. Ia bercerita kepada anak dan cucunya tentang malam-malam lampu Jepang di hutan, tentang suara menderu yang pernah membelah langit, dan tentang prajurit asing yang datang setelah perang, melihat-lihat, mencatat, lalu pergi. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya cerita tua. Di tempat lain, buku-buku sejarah terbit. Mereka bicara tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tentang kapal perang besar di Pasifik, tentang operasi besar di Eropa dan Asia. Di beberapa halaman, ada sekilas tentang eksperimen-eksperimen gila Jepang dan Jerman, senjata bunuh diri, roket, dan proyek rahasia yang gagal. Namun tak satu pun menyebut hutan kecil di Kalimantan dan senjata yang ditinggalkan di sana. Setidaknya, belum. Puluhan tahun kemudian kau bisa membayangkan. Meski kita melompat jauh dari 1945, di sebuah ruang arsip dingin di Eropa, seorang peneliti muda membuka laci tua dan menemukan berkas yang di sampulnya tertulis Borneo Japanese, Jungle Weapon, and Romasha Graves. Ia membuka, melihat foto-foto hitam putih yang buram, namun jelas. Silinder logam besar di tengah hutan, bengkel roboh, jalur kayu, dan sketsa bukit kecil dengan catatan kemungkinan kuburan Romusha. Di lembar lain, ia membaca nama LT, Arthur Bowen, dan SGT, Willem Vermeer. Tertulis juga nama seorang pemandu lokal. Laman, tak ada nama Romusha. Hanya jumlah perkiraan. Peneliti itu mengernyit, penasaran. Kenapa tidak ada yang menulis ini, pikirnya. Kenapa tidak ada referensi lain? Ia menyalin beberapa memindai foto menggabungkan dengan sumber lain, dan suatu hari mengirim email kepada produser dokumenter yang sedang mencari cerita-cerita kecil yang terlupakan dari Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara. Dari situlah, pelan-pelan, kisah yang kau tonton sekarang mulai dirangkai. Dari peta lusuh di perahu sungai, laporan tergesa di tenda hutan, catatan kecil di laci kayu, hingga naskah dan visual di layar yang sekarang ada di depanmu semua, tersambung oleh satu hal yang sama. Keinginan untuk mengerti bukan hanya apa yang Jepang bangun di hutan Kalimantan, tapi juga siapa yang dipaksa membangunnya, dan mengapa dunia begitu lama melupakannya. Namun satu pertanyaan masih menggantung, bahkan setelah semua dokumen dibaca dan semua arsip dibuka. Apa sebenarnya fungsi pasti dari senjata aneh Jepang yang ditemukan di hutan Kalimantan itu? Apakah ia benar-benar prototipe roket bunuh diri, kapal selam darat yang belum selesai, atau bagian dari proyek gila yang tidak pernah sempat diuji tuntas? Para sejarawan dan ahli senjata modern masih berdebat, namun satu hal yang mulai disepakati. Nilai terbesar penemuan itu bukan hanya pada logam dan teknologinya, tapi pada fakta bahwa ia membuka pintu ke cerita lebih besar tentang kerja paksa, proyek rahasia, dan kuburan sunyi yang hampir tak pernah disebut di buku pelajaran. Dan kau, yang sekarang mengetahui cerita ini, menjadi penerus terakhir dari rantai panjang itu. Apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini? Itu, pada akhirnya, adalah pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh arsip, senjata, atau laporan militer manapun.